Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Mari silahkan duduk dulu, Mbak. Makasih Bu. Sama-sama. Gimana ya Mbak tahu? Saya dari rumah Bu. Ngomong-ngomong, tahu tempat ini dari rekomendasi teman atau dapat info sendiri? Dari Facebook itu ya Bu. Cari-cari itu. Nemu nomornya konselor, jadinya mau coba gitu loh Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Mbaknya ini namanya siapa ya? Nama saya Keken Cahya Bu. Biasanya saya dipanggil Cahya. Oh, Mbak Cahya ini masih sekolah atau bekerja? Atau gimana? Saya masih kuliah Bu. Saya sekarang semester 6. Berarti semester 6 tuh banyak-banyaknya tugas ya Mbak Cahya? Iya Bu. Banyak banget tugasnya. Oke. Nah, Mbak Cahya ini apa sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Bu. Saya pertama kali ini mau ikut konseling. Oke, saya akan jelaskan dulu ya apa itu proses konseling. Proses konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dan konseli yang sedang mengalami masalah. Baik Bu. Tapi saya takut ya Bu mau cerita. Soalnya takut masalah saya ini bocor kemana-mana. Nah, Mbak Cahya, di sini ada asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan itu jadi masalah Mbak Cahya ini yang tahu hanya kita berdua antara konselor dan konseli. Tidak akan bocor kepada pihak ketiga. Dan di sini saya sebagai konselor sudah memiliki kode etik, sudah terikat dengan kode etik yang ada. Jadi tidak boleh membocorkan masalah klien kepada pihak manapun. Oke Bu. Nah, kalau boleh tahu sekarang boleh cerita apa yang dirasakan Mbak Cahya? Gini Bu. Saya kan sudah punya pacar ya Bu. Saya tuh pacaran udah cukup lama. Saya tuh tidak punya solusi buat masalah kami ini. Terus kalau boleh tahu berlanjut itu? Iya Bu. Orang tua saya itu tidak setuju ya Bu kalau saya pacaran sama pacar saya ini. Nah, Mbak Cahya ini anak berapa ya? Berapa bersaudara? Saya anak pertama Bu dari 2 bersaudara. Nah, apa alasan orang tua Mbak Cahya itu tidak menyetujui hubungan kalian? Katanya sih itu Bu, pacar saya itu kan rumahnya deket sama saya. Itu kan katanya nyebrang jalan gitu loh Bu. Katanya orang dulu itu nggak boleh gitu loh Bu, kalau seumpamanya sampai menikah nanti. Kan saya niatnya itu sama pacar saya itu nanti mau menikah gitu loh Bu. Terus juga alasan lagi katanya orang tua saya itu kalau keluarganya itu nggak baik gitu loh Bu. Jadi masa saya harus masuk keluarga itu, tapi saya nggak tahu nggak baiknya itu seperti apa itu. Terus lagi katanya pacar saya itu nggak bekerja gitu, padahal pacar saya itu kerja ya Bu. Dia kerja apa, buka barbershop gitu loh Bu, sama kayak mebel. Dia tuh bantuin ayahnya itu kayak buat kursi kayak gitu Bu. Nah, apakah orang tua Mbak Cahya ini sudah mengetahui setiap harinya kegiatan pacar Mbak Cahya itu seperti apa? Atau orang tua Mbak Cahya ini pergi ke luar kota atau gimana? Kayak bekerja gitu loh. Ya Bu, ayah sama ibu saya tuh nggak ada di rumah sebenarnya. Ayah sama ibu saya tuh kayak merantau gitu di Bali, dia kerja jualan gitu Bu. Kalau itu orang tua saya itu kayak
lihatnya itu kata saudara-saudara saya gitu loh Bu, dibilangin kalau anak ini loh nggak kerja, jadinya nggak boleh gitu kalau dilanjutin sama dia. Absurd. Nah, apakah Mbak Cahya ini sudah berusaha menjelaskan kepada orang tua Mbak Cahya bahwa pacar Mbak Cahya ini sebenarnya bekerja dan punya penghasilan gitu? Saya tuh mau bilang ke orang tua saya itu gimana ya Bu, soalnya kan orang tua saya itu kan merantau, jadi saya tuh teleponnya itu cuman kadang seminggu berapa kali gitu, nggak setiap hari saya bisa teleponan kan gitu. Orang tua saya juga sibuk jualan gitu loh Bu, jadinya saya nggak mau ganggu orang tua saya juga gitu. Nah, intinya di sini kan tadi berarti kurangnya komunikasi sama orang tua ya. Nah, itu kan bisa dibangun lagi komunikasi dengan orang tua tersebut untuk bisa menjelaskan yang sebenarnya realitanya pacar Mbak Cahya ini seperti ini gitu loh. Apakah bisa? Saya tuh mau cerita ke orang tua saya itu takut ya Bu, kan saya tuh udah dimarahin habis-habisan kan kemarin itu pas telepon itu. Sidang marinya misalnya. Nah, kalau boleh tahu, coba ceritakan gimana cara marahi orang tua Mbak Cahya kepada Mbak Cahya kemarin itu. Gini kemarin Bu, kan saya sama pacar saya itu sebenarnya backstreet gitu loh Bu. Saya tuh nggak mau hubungan saya tuh kalau belum serius itu nggak mau kayak ngumbar-ngumbar gitu, takutnya nggak jadi nanti kan tambah saya malu juga sama keluarganya dia gitu. Terus kemarin tuh ayah saya kan sempet pulang, itu dia tahu foto pacar saya itu ada di kamar saya. Terus adik saya juga bilang gitu, kakak lo pacaran sama ini gitu. Ayah saya tuh kan udah pulang ke Bali tuh, jadinya dia telepon ke saya itu marahin saya gini, kamu loh udah sekolah tinggi-tinggi kok maunya sama anak kayak gitu, kayak nggak kerja kayak gitu. Terus keluarganya juga kayak nggak baik gitu, tapi saya nggak tahu juga keluarganya tuh nggak baiknya itu gimana, kata orang tua saya itu. Terus katanya juga itu, katanya apa, rumah saya itu kan berhadapan sama dia, katanya orang dulu itu nggak boleh gitu loh Bu. Terus ibu saya juga nelpon, habis ayah saya yang marahin saya tuh besoknya ibu saya nelpon, kamu tuh jangan sama dia gitu, putusin aja gitu. Tapi kan saya nggak secepat itu Bu mutusinnya, soalnya kan saya pacaran sama dia itu udah 4 tahun gitu. Saya kalau mau melupakan dia itu juga sulit, soalnya kan rumahnya ada di depan rumah saya gitu loh Bu. Nah, kalau dari cara marahinya itu, apakah Mbak Cahya itu mempunyai rasa kecewa kepada orang tua Mbak Cahya? Kecewa sih Bu, soalnya orang tua saya itu kayak nggak tahu aslinya pacar saya kayak gimana gitu. Udah dibilangin sama saudara saya kalau nggak kerja itu ikut nggak kerja gitu, jadinya kayak pengangguran gitu istilahnya, padahal dia kan nggak pengangguran Bu. Kalau begitu, nah di sini pasti Mbak Cahya itu merasa bingung ya antara memilih kayak orang tua atau pacar Mbak Cahya yang udah selama 4 tahun ini. 4 tahun kan bukannya waktu yang sedikit ya. Nah, itu gimana cara Mbak Cahya itu kayak menyikapinya itu kayak gimana? Saya tuh bingung saat ini tuh mau milih pacar saya apa ibu sama ayah saya, soalnya kan ayah saya sama ibu saya udah merawat saya dari kecil. Kalau pacar saya ini juga udah pacaran sama saya lama, jadi saya bingung harus milih yang mana. Gimana saya nggak mau apa, kayak mengecewakan kedua orang tua saya juga, nggak mau bantah gitu Bu. Soalnya saya dari dulu itu nggak pernah kayak kalau orang tua bilang gini ya saya manut gitu, nggak pernah kayak bangkang kayak gitu. Mbak Cahya ini bingung ya, masih bingung dan ragu untuk memilih antara keduanya tersebut. Nah, dan tadi Mbak Cahya kan mengatakan
kalau orang tua Mbak Cahya itu marah kayak gini, kamu itu udah dikuliahin sampai tinggi, udah jadi orang yang sukses, orang yang mapan, tapi kamu kayak malah milih kayak gitu loh. Makanya kayak mungkin orang tua Mbak Cahya ini punya pikiran kalau pacar Mbak Cahya itu, maaf ya, itu mungkin kayak lulusannya apa, sekolahnya, jadi kayak pikiran orang tua Mbak Cahya itu kayak nggak setara gitu loh sama anakku. Apakah seperti itu? Iya Bu, soalnya pacar saya itu cuman lulusan SMA gitu, jadinya dia juga nggak mau kan kayak ikut kerja sama orang gitu. Dia itu enak kerja sendiri katanya dia gitu. Kan udah saya suruh kalau cari kerja itu yang apa pasti gitu loh Bu, gajinya 1 bulan itu pasti. Tapi dia nggak mau, katanya enakan kerja sendiri katanya dia gitu. Berarti pikiran pacar Mbak Cahya ini sebagai kayak wirausaha kayak gitu ya? Iya Bu. Nah berarti kayak kan bekerja keras itu, kalau boleh tahu anak berapa ya pacar Mbak Cahya ini? Pacar saya anak pertama juga Bu, dari dua bersaudara. Oh berarti anak pertama ketemu anak pertama gitu ya? Iya Bu. Nah terus gimana Mbak Cahya itu kayak menyikapinya untuk mendapat restu dari orang tua, atau Mbak Cahya itu ingin menyerah saja kalau oh ya udah aku kayak nggak boleh sama orang tua saya ya udah gini aja, putus gitu? Saya tuh habis dimarahin ibu saya itu langsung, saya tuh kan kayak derdek gitu loh Bu. Saya harus, kata orang tua kan, putusin sekarang gitu kan. Jadi saya tuh langsung putusin gitu kan. Saya langsung ngechat dia Bu, kalau saya tuh minta putus. Terus kata pacar saya, emang harus secepat ini gitu loh Bu. Padahal dianya itu kayak masih mau lanjut gitu loh Bu. Tapi saya tuh takut sama orang tua saya gitu loh. Jadinya saya langsung manut gitu, terus putus kan. Tapi saya tuh kayak sedih gitu loh Bu, kayak nggak mood wes gitu. Terus nggak tahu kok ini pacar saya ngejar lagi, jadi saya bingung mau bertahan apa ikutin kata ibu saya gitu. Nah tapi Mbak Cahya kan sekarang masih punya pikiran ya kecewa, sedih, bingung, untuk rada ragu untuk milih antara pasangan atau orang tua gitu kan. Oke sebentar ya, coba kamu telah dulu seberapa lama kamu hidup dengan orang tua kamu, dan seberapa lama kamu dengan pacar kamu ini? Kalau dilihat dari segi lama ya pasti lamaan sama orang tua saya. Saya kan sekarang udah hampir umur 22 tahun gitu Bu. Sedangkan saya sama pacar saya masih 4 tahun. Nah dari persepsi tersebut kan sudah bisa disimpulkan ya bahwa hidup dengan orang tua kamu itu pasti sudah lama, dari orang tua yang sudah melahirkan dan merawat kamu sampai usia sekarang ini. Nah tapi di sisi lain kamu juga berat untuk meninggalkan pasangan kamu ini. Nah di situ coba berikan satu bukti yang kuat untuk menguatkan alasan kamu tersebut. Kalau saya kan kalau di rumah kan pasti saya nggak pernah ketemu sama orang tua saya nggak pernah kayak kasih sayang orang tua sama saya itu kurang Bu. Soalnya saya dari TK itu udah sama nenek saya, sedangkan nenek saya itu udah meninggal tahun kemarin Bu. Jadi saya itu cuman sama kakek saya, sedangkan yang ada setiap hari buat saya itu cuman pacar saya itu Bu. Iya benar sekali bahwa kamu itu kayak kurang kasih sayang kan, dari kecil itu kamu sudah ditinggal sama orang tua dan di rumah sama kakek sama nenek, pasti itu kasih sayangnya itu tidak sama dengan orang tua kandung. Dan sedangkan pacar kamu ini setiap hari selalu ada. Tapi apakah kamu sudah berpikir bahwa orang tua kamu itu jauh dari kamu itu untuk mencari nafkah untuk kamu yang dari dulu, sedangkan pacar kamu ini hanya memberi kasih sayang untuk kamu saja, dan itu pun dalam waktu yang masih dibilang singkat.
Iya Bu, saya itu juga kasihan sama orang tua saya, Kak. Mulai pagi sampai malam itu kerja keras buat saya gitu loh Bu. Nah, apakah Mbak Cahya ini sudah bisa berpikir untuk kedepannya saya harus milih yang mana untuk kedepannya, untuk masa depan saya gitu? Ya Bu, saya kayak mau mengikuti apa kata ibu saya dulu Bu. Soalnya ibu saya kan udah merawat saya dari kecil, sudah kerja keras demi masa depan saya, biar saya itu nggak kekurangan di kemudian hari gitu loh Bu. Saya mau mematuhi orang tua saya Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, pasti dari keputusan yang Mbak Cahya ambil itu pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Tapi saya yakin Mbak Cahya itu pasti bisa melakukannya. Baik Bu. Nah, dapat di Yo. Nah, kan kita sudah banyak berbicara nih ini tadi. Apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan kita ini tadi? Iya Bu, saya itu tadi mau milih mengikuti apa kata orang tua saya aja Bu. Nah, apakah Mbak Cahya sudah merasa lega atau gimana? Iya Bu, saya sudah lega, sudah menceritakan semuanya ke ibu. Jadi kayak kebingungan saya itu sudah kayak berkurang gitu Bu. Nah, berarti pertemuan kita kali ini sudah bisa kita akhiri sampai sini ya. Soalnya kan kita tadi sudah ada waktu hampir 1 jaman kita berbicara banyak tadi. Baik Bu. Nah, oke, baiklah kalau begitu. Kalau Mbak Cahya sudah merasa lega tadi, apakah konseling ini bisa diakhiri? Bisa Bu. Nah, besok kalau Mbak Cahya masih ingin menemui ibu lagi, coba agendakan di lain waktu lagi ya. Baik Bu, saya terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya ya Bu. Saya mau pamit dulu. Ya, sama-sama. Makasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. salam. Audio Jungle.